وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita masih di dalam pembicaraan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yaitu doa iftitah, Allahumma ba'id baini. Dan ini adalah doa iftitah yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah artikan pada kalimat awal daripada hadis ini, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini adalah permohonan kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa, sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Ini adalah perumpamaan sehingga menjadi harapan. Semoga Allah berikan seperti itu, karena namanya timur dan barat itu tidak pernah ketemu. Timur dan barat tidak pernah ketemu. Nah, maka kita memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari dosa. Karena tidak ada orang yang mampu menghindar dari maksiat kecuali itu orang adalah orang yang dibantu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita dibantu Allah sehingga terhindar dari maksiat? Adalah cara yang pertama, berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Enggak ada yang mampu menghindar dari dosa kecuali orang-orang yang diberikan Allah kepadanya kemampuan. Nabi Yusuf alaihi salam menghindar dari zina. Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu as-su' innahu min ibadina al-mukhlasin. Kadzalika linasrifa anhu as-su' innahu min ibadina al-mukhlasin. Begitulah aku palingkan Yusuf dari dosa itu, karena dia adalah hamba kami yang saleh, hamba kami yang beribadah dengan ikhlas. Nah, jadi upaya untuk menghindarkan dosa apa? Yang pertama, berdoa. Adalah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kemampuan menghindar dari dosa. Yang kedua, beribadahlah ikhlas kepada Allah. Beribadahlah ikhlas kepada Allah. Karena kalau kita beribadah ikhlas kepada Allah, antara lain hadiah yang Allah akan berikan pada kita, pertama adalah pahala. Yang kedua yang Allah berikan pada kita adalah ampunan. Yang ketiga yang Allah berikan pada kita kalau ikhlas beribadah adalah semangat dan kekuatan dalam beribadah. Semangat dan kekuatan dalam beribadah. Jadi ibadah yang ikhlas akan melahirkan ibadah-ibadah berikutnya. Yang keempat yang akan diberikan Allah pada kita kalau kita ikhlas beribadah adalah kemampuan untuk menghindar dari maksiat. Maka dari itu Iblis mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh pasti aku akan sesatkan manusia itu semua. Sungguh pasti aku akan sesatkan manusia itu semua. Tidak peduli siapapun dia orangnya. Bahkan sekalipun dia adalah orang yang berilmu, kalau dia tidak ikhlas dalam ilmunya, tidak ikhlas dalam setiap ibadahnya, maka perhatikan dan jangan heran kalau ada orang yang titelnya tinggi tapi tidak takut maksiat. Tidak ada yang bisa menghindar dari maksiat kecuali orang yang dihindarkan Allah. Nah, yang tidak bisa disesatkan syaitan itu adalah orang yang ikhlas beribadah. Maka dari itu syaitan mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in.
sungguh pasti aku akan sesatkan seluruh manusia itu mudah bagi aku ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Nah, jadi beribadah diusahakan terus agar supaya ikhlas, sehingga ibadah yang ikhlas akan melahirkan banyak sekali manfaat. Sehingga dengan ibadah yang ikhlas kita akan semakin baik, akan semakin baik. Lalu di dalam akhir doa ini Nabi mengatakan, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Kenapa dikatakan baju putih dari kotoran? Karena kalau baju putih dengan baju hitam sama-sama kena kotoran, yang kelihatan mana? Baju putih. Lalu di akhir Nabi katakan, Allahumma ghsilni min khataayai bil ma'i wat thalji wal bar. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air atau air salju atau air es. Ulama-ulama kita mengatakan, kenapa di dalam akhir doa ini Nabi katakan, basuhlah dosa-dosaku ya Allah dengan air dingin, air salju, air es. Ibnu Taimiyah rahimahullah katakan, Nabi katakan seperti itu adalah pertama alasannya karena dosa itu panas. Karena dosa itu adalah apa? Panas. Dosa itu sangat jelek. Dosa itu sangat panas. Maka konsekuensi dosa adalah api yang panas, yaitu api neraka. Nah, jadi dosa itu sangat jelek. Jelek gak dosa? Dosa itu adalah jelek, sangat jelek. Dan bahayanya sungguh sangat luar biasa. Tidak ada yang paling berbahaya terhadap kita di atas dunia ini selain daripada dosa. Coba perhatikan bagaimana bapak kita Adam alaihi salam, dia melakukan satu dosa. Apa yang terjadi? Dia kehilangan nikmat. Itulah konsekuensi dosa. Dosa itu akan menghilangkan nikmat. Dosa itu akan membuat kehidupan sulit. Lihat Nabi Yunus, dia marah ketika dakwahnya tidak diterima kaumnya sehingga ia meninggalkan dakwah. Dosa enggak? Dosa. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang berilmu kalau ia tidak berdakwah. Enggak ada. Tidak ada keselamatan bagi orang yang berilmu, kebaikan hidup bagi orang yang berilmu, yang Allah amanahkan ilmu kalau dia tidak berdakwah. Karena memang fungsinya adalah nadhir, fungsinya adalah memberi peringatan, penyampai risalah. Nah, Yunus meninggalkan itu, dia marah karena kaumnya menolaknya. Allah katakan dia kira saya enggak mempersulit dia. Nah, akhirnya kan Nabi Nuh itu ditelan ikan. Dia mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Dia ditelan ikan dan ikan itu ada di dasar laut. Tidak ada secara logika kemungkinan dia selamat. Itu konsekuensi dosa. Itu konsekuensi dosa. Untung dia beristighfar. Kalau dia enggak beristighfar, dia enggak akan keluar. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah katakan kalau seandainya dia tidak mengucapkan kalimat itu, saya akan taruh dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, maka ulama tafsir mengatakan ini adalah dalil ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih ada sampai hari kiamat. Ikannya masih hidup. Karena Allah katakan seandainya Nabi Yunus tidak mengatakan kalimat istighfar itu, tidak mengatakan kalimat tauhid itu, Allah akan taruh dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, lihat bagaimana seorang nabi, dia melakukan dosa, lalu Allah hukum dengan kesulitan.
Nabi emang melakukan dosa, ya melakukan dosa, Nabi itu melakukan dosa. Cuman mereka tidak melakukan dosa-dosa yang membuat dakwah mereka mendapatkan aib. Dan wajib diyakini semua dosa Nabi telah diampuni. Mereka maksum. Tapi apakah mereka jatuh pada dosa? Iya. Nah, tidak ada manusia yang nggak jatuh pada dosa. Nah, jadi dosa itu menghilangkan rizki. Dosa itu mendatangkan kesulitan-kesulitan. Dosa itu akan membuat kita hatinya jelek dan lain-lain. Coba lihat bahayanya dosa. Adam itu dia makhluk yang mulia loh. Nanti karena mulianya Adam, nanti di akhirat manusia mendatangi dia, ya kan? Dengan memuji dia, wahai Adam, engkau satu-satunya manusia yang Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Lalu Allah suruh malaikat sujud kepadamu. Dan semua orang yang saleh, bahkan semua nabi dan rasul adalah anak keturunan. Apalagi dia diciptakan Allah langsung dengan dua tangan Allah. Allah suruh malaikat sujud kepadanya. Dan semua orang yang saleh, yang bertakwa, bahkan para nabi dan rasul adalah anak keturunan Adam. Tapi lihat, begitu dia melakukan dosa, Allah hukum enggak? Allah hukum. Apa hukumannya? Hukumannya dia kehilangan nikmat. Dia harus mendapatkan masalah demi masalah, yaitu di dunia. Dunia ini masalah. Semua dunia ini masalah. Nah, ini dosa. Iblis juga melakukan dosa. Dulu iblis sebelum dia dilaknat, dia makhluk mulia enggak? Makhluk mulia, bahkan sebagian ulama mengatakan iblis itu dulu bagian dari malaikat. Iblis itu dulu bagian daripada malaikat. Sebagian ulama mengatakan dia bukan malaikat, tapi dia adalah sebuah makhluk, seorang makhluk yang sangat mulia di langit, yang dia itu sangat taat pada Allah, tidak maksiat pada Allah. Itu awalnya iblis. Tapi begitu diperintahkan sujud, dia tidak mau sujud dan tidak mau beristighfar. Iya kan? Tidak mau beristighfar. Allah berikan tawaran kepada Adam dan kepada iblis. Pilih mana? Istighfar lalu mendapat kebaikan kembali, atau tidak istighfar? Adam memilih istighfar. Iblis enggak. Dia memilih tetap begitu aja. Yang penting diberi kesempatan untuk menyesatkan anak keturunan Adam ini. Inilah dasarnya hasad. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Apa yang berubah dalam diri iblis? Allah jadikanlah hatinya hati yang paling jelek. Kesombongan yang sangat luar biasa, hasad dan lain-lain. Hati yang tadinya bagus, akibat dosa yang tidak dapat ampunan, membuat hati jadi jelek. Dulu fisik iblis, bentuk iblis itu cakap nggak? Cakap. Tapi akibat dosa yang ia jelekkan, yang ia lakukan, tidak ada makhluk yang paling jelek bentuknya selain iblis. Berubah, bentuk tubuhnya pun berubah. Bentuk tubuhnya pun berubah. Karena apa itu? Karena ia melakukan dosa dan tidak mau bertaubat pada Allah. Sehingga lihat, iblis itu tidak mampu beribadah. Seandainya dia mengatakan astagfirullah saja, dia pasti baik keadaannya. Maka dari itu manfaat istighfar luar biasa untuk orang beriman. Akan tetapi istighfar diharamkan Allah bagi iblis.
Istighfar diharamkan Allah bagi iblis. Maka banyak-banyak istighfar. Nabi katakan, beruntunglah orang nanti di akhirat yang mana dalam buku catatannya banyak kalimat istighfar. Ini senjata kekuatan. Kita itu lemah dalam beribadah, ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama, ghaflah, lalai. Lalai karena urusan dunia. Apa obatnya kalau lalai? Zikir. Zikir. Ini kalau ngaji, enggak ngaji 2 bulan aja, 3 bulan, ini coba pasti lemah beribadah. Kenapa? Karena Allah memperbaiki hati manusia lewat lisannya. Nah, jadi kalau permasalahannya kita lemah beribadah dikarenakan kelalaian di dunia ini, maka obatnya adalah zikir, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapkan zikir pagi sore. Anda akan rasakan bagaimana zikir itu sangat luar biasa menghilangkan kelalaian, mendatangkan kemampuan beribadah. Faktor kedua orang lemah beribadah, dosa. Faktor kedua orang lemah beribadah itu adalah dosa. Kalau faktornya kita lemah beribadah karena dosa yang kita lakukan, maka obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah istighfar. Maka dari itu istighfar itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Tidak ada orang solih, tidak ada para nabi dan rasul yang tidak beristighfar. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Nah, jadi dosa itu sangat berbahaya. Lihatlah Adam bagaimana ia kehilangan nikmat karena dosa. Lihatlah iblis bagaimana ia terlaknat karena dosa. Dunia ini pernah banjir, melewati gunung-gunung yang ada di atas dunia di zaman Nabi Nuh. Itu kenapa itu? Dosa. Tidak ada alasannya. Dan tidak ada yang bisa membantah sejarah ini, agama manapun. Tidak ada. Kenapa terjadi banjir yang begitu hebat sehingga melewati gunung-gunung yang tinggi yang ada di langit dan ada di bumi ini? Tidak ada yang selamat. Siapa yang selamat? Hanya orang yang bertakwa yang ada di kapal Nabi Nuh itu. Apa ini tidak cukup sebagai bukti bahwa hanya orang yang bertakwa yang akan selamat? Apa tidak cukup ini sebagai bukti bahwa dosa itu sangat berbahaya? Lihat, Fir'aun melewati lautan bersama Nabi Musa. Siapa yang ditenggelamkan? Fir'aun. Apa alasannya? Dosa. Siapa yang diselamatkan? Musa dan kaumnya. Cukup ini bukti bagi kita bagaimana hal yang paling penting bagi kita adalah ketaatan, dan hal yang paling berbahaya adalah dosa. Hati-hati. Ini semua tidak bisa dibantah. Lihat kaum Nabi Nuh, lihat Fir'aun, lihat Qarun. Kenapa Qarun ditenggelamkan? Karena dosa. Lihat kaum Nabi Saleh. Ini kaum Nabi Saleh kurang ajar banget kan? Ngomong mereka, Saleh, kalau engkau memang ingin diikuti dan memang benar Tuhanmu itu adalah benar Tuhan, tolong bilang sama Tuhanmu dia keluarkan dari batu itu seekor onta yang habis beranak. Bukan sekedar habis beranak, kami harus melihat kemaluannya masih berdarah karena habis beranak. Ini kan songong banget ini, ngomong sama Rasulnya. Kalau aku minta pada Tuhanku lalu diberikan apa yang kalian minta, kalian mau beriman enggak? Iya, mau. Salih berdoa, lalu Allah buktikan, keluarlah dari batu itu apa yang mereka minta. Beriman enggak mereka? Tidak beriman. Lalu Salih katakan, kalau kalian tidak mau beriman ya udahlah, tapi tolong ini sapi jangan diganggu. Dia mau makan di mana, mau minum apa aja, jangan diganggu. Tapi justru mereka menyembelihnya. Luar biasa enggak? Apakah Allah menghukum mereka? Belum. Allah belum menghukum mereka. Allah berikan kepada mereka
waktu untuk bertaubat. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Kata Nabi SAW, kalau hari pertama kalian tidak bertaubat, maka wajah kalian akan kuning. Hari yang kedua, kalau kalian tidak bertaubat, wajah kalian akan jadi merah. Hari ketiga, kalau kalian tidak mau bertaubat juga, maka wajah kalian jadi hitam. Benaran hari pertama wajah mereka kuning karena tidak mau bertaubat. Hari kedua wajah mereka merah karena tidak mau bertaubat. Hari ketiga wajah mereka menjadi hitam karena tidak mau bertobat, malah menantang. Kalau memang Tuhan itu benar Tuhan, dia memang maha kuasa, ya udah siap nih mati nih. Bilanginlah sama dia hukum kami. Nah, teriaklah Jibril, hancurlah mereka. Pertanyaannya, seandainya mereka bertaubat, Allah hukum enggak? Allah tidak datangkan hukuman itu. Dan Allah tunggu enggak taubat mereka itu? Allah tunggu berapa hari? 3 hari. Kalau kita berapa lama Allah tunggu taubat kita? Sepanjang usia kita, sampai ruh itu ada di kerongkongan. Kalau kita punya usia 70 tahun, maka 70 tahunlah taubat kita ditunggu Allah. 70 tahunlah kesempatan diberikan Allah untuk mendapatkan ampunan. Maka dari itu orang nanti di neraka, kata Nabi, tidak ada orang di neraka merasa keberatan setelah divonis masuk neraka. Semua mereka merasa memang mereka pantas masuk neraka, dan mereka mengatakan alhamdulillah. Sekalipun Fir'aun, itu semua dosa. Orang-orang Bani Israel pernah dihukum karena dosa? Pernah kakek mereka jadi babi, pernah kakek mereka menjadi monyet. Iya kan? Mereka bisa bantah nggak itu? Enggak bisa, itu semua adalah karena dosa. Maka tidak ada paling bahaya dalam hidup ini selain dosa. Maka inilah yang kita minta di awal daripada sholat kita. Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Jadi dosa itu sangat jelek, dosa itu sangat panas. Di akhirat pun nanti dosa itu dijelmakan Allah dengan bentuk yang sangat jelek, ngeri, tapi harus digendong kemanapun kita pergi. Allah katakan ala sa'ama yazirun, alangkah jeleknya apa yang mereka gendong. Nah, dosa itu terjadi kenapa? Pertama adalah karena maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah karena kezaliman terhadap sesama manusia. Itulah sebab dosa. Kenapa dosa itu terjadi? Karena melakukan larangan-larangan Allah. Kenapa dosa itu terjadi? Karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini dosa berkaitan dengan Allah. Dosa yang kedua berkaitan dengan manusia. Kira-kira untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan dosa dari manusia, mudahan mana? Mudahan dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh pahala. Karena Allah maha mengampuni. Kalau dosa terhadap manusia, sulit nggak untuk mendapatkan maaf? Sulit. Maka ada kisah di akhirat. Kenapa? Karena kalau kita berdosa lalu terjadi kisah, maka pahala kita yang diambil. Kalau orang dapat pahala satu pun pasti masuk surga nggak? Kalau tidak ada pahala, dosa kita yang diambil. Dosa dia yang kita ambil. Maka jangan sampai menzalimi orang lain. Allah katakan, inni haramtu li nafsi zulma fala tadzalamu. Aku haramkan zalim pada diriku, maka kalian pun jangan saling menzalimi. Dan banyak orang yang tidak paham dengan ini. Kira-kira orang yang paling banyak kita zalimin siapa? Apakah kira-kira kita menzalimi orang Amerika? Enggak pernah kita ketemu sama mereka. Tapi yang paling banyak kita zalimi siapa?
Yang paling banyak kita zalimi adalah orang yang ada di dalam rumah kita. Hati-hati. Sering kita tidak sadar. Siapa yang paling sering kita zalimi? Orang tua kita. Siapa yang paling sering kita zalimi? Anak kita. Siapa yang paling sering kita zalimi? Abang kita, adik kita. Karena mereka lah yang setiap saat bersama kita. Yakin gak kira-kira nih? Benar gak? Nanti di akhirat kira-kira kalau ada istri tidak memaafkan suaminya, kita minta maaf sama istri kita nanti di akhirat, dulu saya sakitin kamu, sekarang saya minta maaf, dimaafin gak kira-kira? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min, lihat, apabila hari kiamat itu terjadi, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang lari dari saudaranya, lari dari keluarganya, lari dari suami istrinya, lari dari anak-anak dan cucunya. Kira-kira kenapa lari itu? Karena ada itu ya, ayatnya begitu. Bukannya kangen-kangenan hari kiamat itu terjadi. Tidak ada kangen-kangenan. Kalau hari kiamat sudah terjadi, yang paling penting pahala. Sekarang, kalau orang tua kita disuruh milih, ada orang milih, suruh milih. Kamu pilih mana, yang saya akan bunuh, kamu saya bunuh atau anakmu saya bunuh? Kira-kira kita orang tua milih siapa? Saya aja yang dibunuh, anak saya jangan dibunuh. Kan begitu ya? Nah, ini dunia. Tapi karena nanti di akhirat dahsyatnya hari kiamat itu, dan dia tahu bagaimana nilai sebuah pahala sangat luar biasa. Kalau dia punya satu pahala pun, ya akhirnya dia pasti masuk surga. Maka tidak ada seorang saudara yang memberikan pahala kepada saudaranya. Tidak ada orang tua yang memberikan pahala kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Nah, kenapa? Karena di sini yang paling dibutuhkan adalah pahala. Nah, lalu lihat apa kata Allah. Apabila terjadi hari kiamat itu, setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ayah ibunya, lari dari suaminya, istrinya, lari dari anaknya. Ini dalil apa? Hati-hati. Dosa kita paling banyak adalah berkaitan dengan anggota keluarga. Maka Nabi katakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia paling baik adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Cobalah baca sejarah daripada Rasul. Ketika Rasul wafat, Aisyah ditanya. Apa kata Aisyah? Kata sahabat, wahai ummul mukminin, selama engkau hidup bersama Rasulullah, apa yang menjadi kenangan terindah? Ummul mukminin memandang ke langit. Akhirnya dia menjawab, tidak ada pilihan. Semua dari awal sampai akhir adalah indah. Nah, ini kita suami, kalau istri kita ngomong begitu, kita mati masuk surga, Pak. Iya. Tapi kalau kita mati, istri ngomongnya syukurin loh. Jangan, itu Rasul ketika dia kaget hendak melakukan sholat tahajud, dia katakan Khadijah. Marah Aisyah. Khadijah udah wafat masih Khadijah aja. Nah, ini manusiawi dalam poligami. Masih aja Khadijah. Perempuan yang perawan yang kau nikahi itu hanya aku ya Rasulullah. Rasul marah sampai rambutnya gemetar. Aisyah, biar kamu tahu, sampai kapanpun tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Nah, ini juga kalau perempuan, istri-istri meninggal dunia,
lalu suaminya berkata seperti ini, suaminya ridho dengan dia, masuk surga nggak ini perempuan? Masuk surga. Masuk surga. Maka kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya ridho pada dia, dia masuk surga. Nah, jadi jangan sampai kita mati, keluarga kita senang, karena kita bukan orang baik. Tapi kalau kita mati, semua keluarga kita mengakui kita orang baik, ini pertanda masuk surga. Ini pertanda masuk surga. Camkan baik-baik kebaikan hidup dalam berkeluarga, kebahagiaan dalam berkeluarga, keluasan rizki dalam berkeluarga, apabila keluarga itu baik-baik saja hubungannya. Coba buktikan. Ada orang dalam keluarga bandel, tidak bisa diatur. Lihat kehidupannya kayak. Lihat. Tapi kalau semua keluarga itu baik, rukun-rukun, lihat. Kalau Anda melihat ada orang yang hidupnya baik, hidupnya bahagia, teliti pelan-pelan, Anda akan menemukan rahasia bahwa pasti silaturahimnya baik. Maka Nabi katakan, pengin gak usiamu dipanjangkan? Iya pengin. Pengin gak rizkimu dilapangkan? Pengin. Rizki luas bagus? Pengin. Perbaiki silaturahim. Benar gak sini? Ya cobalah ngurung. Alfian ngurung di sini, gak usah keluar-keluar, gak ketemu anak bini dan lain-lain, dapat rizki, gak bakalan. Karena rizki kita itu adalah lewat silaturahim. Nah, jadi yang dimaksud silaturahim itu apa? Apakah memperbaiki hubungan dengan orang Amerika? Kamu dari mana? Dari Amerika, silaturahim? Bukan itu silaturahim. Silaturahim itu adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan sahabat, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Karena kepada mereka lah kita bergaul, dan kepada mereka kita punya peluang untuk melakukan dosa. Jadi kita melakukan dosa untuk orang itu siapa? Kepada siapa kita melakukan dosa? Ya paling banyak kepada keluarga kita. Lalu setelah itu sama sahabat kita. Lalu setelah itu sama tetangga kita. Setelah itu sama teman satu komplek. Bukan sama orang Jakarta, orang kita tidak kenal mereka. Iya kan? Nah, hati-hati. Nah, maka dari itu inilah dosa yang kedua. Dosa berkaitan dengan manusia. Hati-hati ini. Dan banyak orang yang lalai, dia kira dosa yang berkaitan dengan manusia itu adalah berkaitan dengan manusia luar sana. Tidak. Maka lihat banyak orang, dia memiliki anggapan seperti itu, sementara di dalam keluarganya dia tidak baik. Nah, perlu saya katakan tadi, kalau kita mati, seluruh keluarga kita mengakui kita orang baik, ayahku orang baik, tetangga kita mengakui kita orang baik, sahabat kita mengakui kita orang baik. Nah, cukuplah itu sebagai bukti dia penduduk surga. Nabi katakan wajiblah bagi dia surga ketika ia diakui sebagai orang baik. Nah, maka dari itu, kalau berdosa apa? Kalau berdosa apa yang kita butuhkan? Maaf. Iya kan? Maaf itu sulit. Kalau kita ngomong maaf itu persoalan hati. Iya kan? Ya memang sulit. Kalau nggak sulit, nggak mahal harganya. Harganya apa? Surga. Orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang dapat maaf dari dosa. Maaf dari dosa mana? Dosa dari Allah, dosa dari manusia. Nah, tadi saya katakan, sulitan mana mendapatkan maaf dari Allah dan dari manusia? Manusia. Kalau dosa malah cukup dengan istighfar, Allah maafkan. Sebanyak apapun itu dosa, karena Allah tidak butuh pahala. Tapi kalau dosa sama manusia,
Bagaimana itu? Sulit nggak mendapat? Sulit. Supaya gampang mendapatkannya apa? Jadilah orang pemaaf. Maka lihat dalam Al-Quran itu, selalu ciri-ciri penduduk surga itu orang yang banyak memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera mendapatkan ampunan dari Allah. Lihat, yang masuk surga itu orang yang mendapatkan ampunan. Siapa orang yang masuk surga itu? Orang bertakwa, yang mereka mendapatkan ampunan. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu berinfak baik di saat susah maupun di saat lapang. Al-kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah katakan di dalam hati manusia ada pintu setan yang bernama ghadab, marah. Kenapa? Karena marah itu merusak hablum minan nas. Saya senang banget sama suami saya, kenapa? Marah. Tidak ada itu cerita begitu. Saya senang banget sama ayah saya, kenapa? Pemarah. Tidak ada itu cerita begitu. Nah, wal'afina 'anil nas. Ciri mereka berikutnya adalah banyak memaafkan orang. Afin bina mubalaghah. Terus menerus tanpa henti. Tidak ada itu kamu, saya udah maafkan kamu 3 kali. Masih kamu ulang aja. Seandainya Allah ngomong, setiap orang saya kasih jatah maaf 1000 atau 100.000 kali, tidak ada orang yang masuk surga. Ada nggak kira-kira? Kalau Allah katakan sama kita, setiap orang jatah maaf dari saya 100.000 kali, tidak ada yang masuk surga, Pak. Lalu kenapa kita katakan saya udah maafkan 3 kali, habis itu tidak lagi? Ingat, maaf memang sangat sulit, tapi ingat, modal masuk surga itu maaf. Dan maaf yang paling sulit adalah dosa berkaitan dengan manusia. Caranya gimana ya supaya bisa saya dapat maaf dari orang? Apalagi sekarang banyak orang yang saya punya salah sama dia udah nggak bisa ketemu minta maaf dan lain-lain. Jawabnya, jadilah orang pemaaf. Jadilah orang pemaaf. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Berat itu memaafkan itu kalau ada orang bersalah sama kita. Tapi ingat satu hal. Kalau saya memaafkan, maka pasti saya dimaafkan. Itu hukum sunnatullah. Kalau saya memaafkan, maka saya pasti dimaafkan. Dimaafkan siapa? Dimaafkan Allah. Kita tidak bisa memaafkan kalau tidak ingat ini. Maka Allah katakan, kalau kamu maafkan, itu jauh lebih baik seandainya kamu tahu. Kenapa? Karena maafmu pada orang lain adalah akan mendapatkan maaf atas dosamu dari Allah. Kalau kau maafkan orang lain, maka orang lain pasti memaafkan engkau. Maka dari itu Allah katakan, terus menerus kau memaafkan. Sehari ini engkau maafkan 100 orang, maka 100 orang akan memaafkan engkau. Nah, ini harus diingat supaya bisa memaafkan. Kalau nggak bisa, nggak ingat, nggak bisa, Pak. Maka jangan heran kalau kita ada dosa sama teman. Waduh, dulu saya punya salah sama kamu. Tolong deh minta maaf. Tolong deh maafin saya ya, minta maaf. Nggak, kamu nggak usah ngomong dulu juga, saya udah maafin itu. Sering begitu nggak? Kamu nggak usah minta maaf aja, saya udah maafin itu. Jadi itu pasti yang akan kita dapat. Berapa orang yang kita maafi, maka begitu banyaklah orang yang memaafkan kita. 100 orang hari ini kita maafkan, maka 100 orang yang akan memaafkan kita. Allah akan gerakkan hatinya untuk memaafkan kita. Kalau tidak, mungkin udah mati dia tidak maafkan, terjadilah kisos nanti di akhirat. Kalau kisos di akhirat bagaimana? Pahala diambil. Kalau tidak diambil pahala, karena sudah habis, dosa dikasih sama dia. Nah, tidak jarang datang orang nanti di akhirat, dan itu mudah bagi Allah. Ya Allah, si Anu punya salah sama saya.
Apa kata Allah? Kamu maafin dia bisa, kalau kamu mau maafin dia enggak? Yang maafin mah di dunia aja dulu ya Allah, sekarang butuh pahala. Mudah nggak bagi Allah? Kamu tidak maafkan dia, itu hakmu. Aku pun tidak bisa maafkan dia, tidak bisa melepaskan dia selama engkau tidak memaafkan dia, itu hakmu. Min qisasnya hakmu. Tapi coba lihat itu, kata Allah. Coba lihat itu surga. Dia lihat surga itu dengan matanya. Kalau kamu maafkan dia, kamu dapat surga ini. Tapi kalau kamu tidak maafkan dia, tidak ada jaminan. Pilih mana? Kamu maafkan dia, saya kasih surga. Dan kalau kamu tidak maafkan, ya udah terserah. Pilih mana? Mudah nggak bagi Allah? Ya. Nah, maka dari itu memaafkan itu sangat penting. Berat memang, tapi itu kunci masuk surga. Kalau kita memaafkan orang, maka orang akan maafkan kita. Nah, jadi ingat, inilah dua dosa. Dan tidak ada yang paling berbahaya dalam hidup selain daripada dosa. Dan jangan lalai bahwa dosa yang berkaitan dengan manusia di situ adalah paling banyak kita melakukan kesalahan terhadap keluarga kita. Karena mereka adalah teman kita tidur, mereka teman kita makan, mereka teman kita ngobrol. Tentu tidak bisa lepas dari kesalahan. Hati-hati. Nah, kalau kita ini berjuang untuk selalu menjadi orang baik terhadap keluarga kita, lalu mereka mengakui kita adalah orang baik di saat kematian itu tiba, maka ini adalah bukti kita menjadi penduduk surga. Maka Nabi bilang, kalau ada seorang suami meninggal dunia lalu dia diakui oleh istrinya dan keluarganya orang baik, maka dia masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi itulah dahsyatnya dosa. Nah, maka dari itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diselamatkan dari dosa. Inilah doa iftitah yang paling banyak dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya, terutama salat-salat yang wajib. Kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.